Fitrah kembali itu adalah kembali ke asal, kembali ke kebaikan, kembali suci. Asal, kebaikan, suci adalah satu sifat yang ditanamkan oleh Allah kepada diri kita. Sekali lagi, sifat ini sirna karena nafsu hewani yang tidak terkendali. Nafsu mencari makan, mencari penghidupan, nafsu berkembang. Kita harus tahu juga bahwa pelaku bisnis bukan bagian dari entitas negara, sehingga negara tidak bisa mengendalikan pasar, tidak bisa mengendalikan perdagangan antar satu warganya dengan warga negara lainnya, antar satu kelompok usaha yang ada di negaranya dengan kelompok usaha di negara lain. Dan satu-satunya tool yang bisa digunakan oleh negara untuk mengendalikan arus perdagangan ini adalah apa yang disebut dengan tarif. Barang-barang kita yang selama ini ke Amerika tidak dikenai tarif, sekarang kena tarif, tentu tidak lagi kompetitif di Amerika sana. Konsumen tidak lagi menganggap ada comparative advantage dari sisi harga atas produk-produk Indonesia di Amerika. Ketemu lagi kita di channel yang perlu imajinasi gratis tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sobat Kicau Jelata? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tentu saja harus tetap semangat. Ini adalah hari ke-6 Idul Fitri. Tentu belum terlambat jika pada kesempatan ini Bang Kicau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga di hari kemenangan ini sejatinya kita benar-benar mendapatkan janji Allah, la'allakum tattaqun. Sekali lagi Bang Kicau ingin mencoba mengingatkan kita semua, sejatinya apa itu takwa. Takwa adalah sesuatu yang secara harfiah sering diartikan sebagai takut kepada Allah. Tapi sejatinya apa itu takut kepada Allah? Takut kepada Allah adalah tentu saja memenangkan kehendak baik dalam setiap keputusan hidup yang harus kita ambil, dalam setiap tindakan yang harus kita lakukan. Selalu kehendak baik yang kita menangkan. Apa itu kehendak baik? Yaitu segala macam kebaikan yang sejatinya telah ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, pada diri setiap insan. Dan kebaikan ini cenderung sirna, hilang ketika atau saat manusia dipengaruhi oleh nafsu hewani mereka. Apa itu nafsu hewani? Nafsu hewani adalah yang disimbolkan dari perut, kehendak kita untuk mencari makan, dan di bawah perut kehendak kita untuk berkembang biak. Itulah yang disebut dengan nafsu hewani. Dan puasa itu mendidik kita untuk mengendalikan nafsu hewani tersebut, dan mengendalikannya adalah tentu saja dengan iman, dengan keyakinan kita bahwa kita akan mengikuti semua perintah Allah, sesuatu yang halal di hari biasa diharamkan pada saat puasa. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar kita selalu memenangkan kehendak baik. Dalam mencari makan misalnya, jangan kita ikuti irama kelaparan dan menghalalkan segala cara. Dalam berkembang biak misalnya, jangan kita ikuti naluri-naluri hewani, sehingga tidak ada aturan, tidak ada tata krama, tidak ada satu ikatan yang membuat kita benar-benar bertanggung jawab terhadap kehidupan. Jadi sekali lagi, dengan melatih selama 30 hari, bagaimana kita mengendalikan nafsu hewani kita, diharapkan ketakwaan, yaitu sesuatu yang baik yang sudah ditanamkan akan pulih kembali, setidaknya untuk 11 bulan ke depan sampai kita memasuki Ramadan kembali. Dan disebut juga bahwa ini hari kemenangan, hari kita fitrah kembali. Fitrah kembali itu adalah kembali ke asal, kembali ke kebaikan, kembali suci. Asal, kebaikan, suci adalah satu sifat yang ditanamkan oleh Allah kepada diri kita. Sekali lagi, sifat ini sirna karena nafsu hewani yang tidak terkendali. Nafsu mencari makan, mencari penghidupan, nafsu berkembang biak. Teman, Bang Kicau hari ini tak hendak berkicau soal takwa, soal puasa, soal nafsu hewani. Bang Kicau hanya ingin memotret satu fenomena yang muncul di hari Lebaran ini, di mana tempat, baik itu di rumah Bang Kicau maupun di rumah saudara. Salah satu topik pembicaraan adalah soal Donald Trump, yaitu tentang kebijakannya yang menerapkan tarif. Tentu ini lebarannya orang Padang, orang Minang. Jangankan di hari Lebaran, di hari kapanpun saja orang Minang akan selalu berdiskusi soal ekonomi.
baik itu yang menyangkut mikro maupun makro, baik itu yang menyangkut lokal ataupun internasional. Ya teman-teman, kita tahu bahwa setelah terpilih menjadi presiden Amerika Serikat untuk kedua kalinya, Donald Trump langsung mengeluarkan announcement bahwa dia akan menerapkan tarif untuk produk-produk yang akan memasuki Amerika. Tentu ini adalah wilayah teritori yang semua negara berhak menerapkan. Dan ya kembali lagi, tarif ini menjadi topik diskusi atau salah satu topik diskusi dari karib kerabat Bang Ica di hari Lebaran. Bang Ica ingin coba menerangkan, barangkali teman-teman sudah tahu, tapi bagi yang tidak tahu, apa itu tarif? Tarif adalah satu pengenaan persentase tertentu terhadap barang-barang yang masuk ke satu negara. Persentase ini tentu wilayah otoritasnya negara yang bersangkutan. Lalu apa korelasinya tarif dengan kita atau dengan negara lain? Ya, korelasinya adalah bahwa perdagangan internasional itu sesuatu yang di saat dunia sedemikian terbukanya, tentu satu keniscayaan lah, sesuatu yang sangat mungkin, sangat boleh jadi terjadi. Kenapa? Karena masing-masing negara punya produk, punya keunggulan komparatif terhadap komunitasnya, terhadap hasil produksinya dibanding dengan negara lain. Sehingga ada produk-produk tertentu yang daripada diproduksi di dalam negeri sendiri itu jauh lebih menguntungkan, lebih murah jika itu diimpor dari negara lain. Begitu juga sebaliknya, negara lain juga mempunyai produk-produk yang secara kompetitif di negerinya, andai kata pun ada, tetapi tidak masuk harganya di tengah-tengah konsumen mereka akan cenderung mengimpor dari negara lain. Dan kita harus tahu juga bahwa pelaku bisnis bukan bagian dari entitas negara, sehingga negara tidak bisa mengendalikan pasar, tidak bisa mengendalikan perdagangan antar satu warganya dengan warga negara lainnya, antar satu kelompok usaha yang ada di negaranya dengan kelompok usaha di negara lain. Dan satu-satunya tool yang bisa digunakan oleh negara untuk mengendalikan arus perdagangan ini adalah apa yang disebut dengan tarif tersebut. Tarif ini bisa berupa pajak, bisa berupa bea masuk, atau apapun itu. Nah, tarif yang diterapkan oleh Donald Trump untuk produk-produk yang ada dari Indonesia itu sekitar 32%. Artinya apa? Barang yang masuk dari Indonesia kepada Amerika sebelum dia melewati bonded, sebelum dia melewati teritori Amerika, katakanlah di pelabuhan atau di bandara, si pemilik barang harus membayar 32% baru barang tersebut bisa masuk ke Amerika. Artinya apa ini? Artinya apa? Artinya adalah harga barang ekspor dari Indonesia, apapun jenisnya, mau hasil pertanian, hasil lautan, kerajinan masyarakat, dan segala macam, cost dari barang tersebut di Amerika sana meningkat 32%. Kalau tadinya ada kompetitor lokal di Amerika yang selisih harga kita di bawah 32%, maka tentu saja produk kita tidak lagi kompetitif di Amerika sana. Kenapa? Karena produk lokal tentu harganya jauh lebih murah dari produk kita. Posisi neraca perdagangan Indonesia sendiri dengan Amerika itu dalam 3 tahun terakhir surplus, dan kisarannya sekitar 10-11 miliar US dollar, dan itu lebih kurang sekitar 10% sampai 11% dari total ekspor Indonesia ke seluruh dunia. Artinya cukup signifikan ekspor Indonesia ke Amerika, dan itu terdiri dari barang-barang tekstil, aksesoris otomotif, produk-produk kerajinan, mebel, ya macam-macam kerajinan tangan, lalu produk pertanian. Dan apa dampaknya terhadap perekonomian kita di dalam negeri? Tentu banyak sekali dampaknya. Dampak buruknya jelas, barang-barang kita yang selama ini ke Amerika tidak dikenai tarif, sekarang kena tarif, tentu tidak lagi kompetitif di Amerika sana. Konsumen tidak lagi menganggap ada comparative advantage dari sisi harga atas produk-produk Indonesia di Amerika sana. Boleh jadi juga produk kita dengan produk negara lainnya yang Amerika menerapkan tarif lebih rendah juga kalah berkompetisi. Dan tentu saja tidak ada satu
tenaga, power, kekuatan apapun yang bisa mengendalikan pasar. Pasar terbentuk secara natural, di mana harga murah dan kualitas bagus, kesanalah para pedagang akan membelinya, dan tentu saja selera konsumen juga akan berpihak pada harga yang murah dan kualitas yang bagus. Artinya dampak pertama adalah akan ada penurunan ekspor Indonesia ke Amerika dengan adanya tarif tersebut, dan itu tentu saja akan memperkecil economic scale, skala ekonomi Indonesia. Bisa jadi akan terjadi tambahan PHK, dan kita harus tahu juga ada turunan-turunan ke belakang dari satu produk. Jadi misalnya ada industri mebel yang terganggu ekspornya, semua hal yang terkait dengan industri mebel, cat, apapun, produk-produk pelengkap sampai jadinya sebuah mebel juga akan terganggu. Dan itu tidak bisa dilihat hanya sekedar direct produk kita yang ke Amerika tadi, atau sebagaimana kita tahu bahwa perdagangan antar manusia, antar kelompok usaha di dunia ini itu secara natural hukumnya sama. Jika ada permintaan, maka akan ada produk yang disediakan, dan produk yang tersedia itu akan dicari oleh konsumen dengan harga yang tentu yang murah dan kualitas yang bagus. Ada banyak produk atau bahan baku dari Indonesia yang diekspor ke negara-negara lain di dunia ini, ke Malaysia, ke China, ke Thailand, dan segala macam. Dan di negara tersebut diolah produk tersebut menjadi barang jadi, dan barang tersebut diekspor ke Amerika. Amerika mengenakan tarif terhadap negara tersebut. Artinya ada apa? Ada ancaman terhadap produk dari negara-negara lain yang bahan bakunya atau bahan setengah jadinya berasal dari Indonesia. Tentu secara tidak langsung juga akan mempengaruhi permintaan dari negara tersebut kepada Indonesia. Kenapa? Karena barang jadi yang dihasilkan oleh negara tersebut yang bahan bakunya dari Indonesia juga tidak lagi kompetitif, tidak lagi menguntungkan bagi konsumen di Amerika sana, karena juga dikenakan tarif. Jadi teman-teman, sekali lagi, kebijakan tarif yang dikeluarkan oleh Amerika dan akan diberlakukan tanggal 9 April nanti amat sangat besar pengaruhnya terhadap perekonomian Indonesia. Dan mudah-mudahan saja pemerintah kita, penguasa yang saat ini kita pilih dan berkuasa, bisa mengatasi hal tersebut, bisa mempersuade, bisa membujuk, bisa meyakinkan Amerika sehingga akan ada kaji ulang terhadap tarif yang diberlakukan kepada Indonesia. Perlakuan Amerika terhadap negara-negara luar akan tarif ini berbeda-beda. Singapura hanya diterapkan 10%. Intinya negara kita termasuk yang dikenakan tarif cukup tinggi. Dan berdasarkan kajian Amerika sendiri, bahwa ini jauh di bawah apa yang Indonesia lakukan ke Amerika. Amerika menganalisa bahwa yang diterapkan Indonesia terhadap Amerika itu lebih kurang 60%. Artinya Amerika belum melakukan hal yang sepadan. Kalau Amerika menetapkan tarif kepada Indonesia 30% menjadi 60%, maka tentu pengaruhnya akan lebih dahsyat lagi. Sekali lagi kita berharap pemerintah kita bisa melakukan diplomasi kepada pemerintah Amerika Serikat sehingga tarif yang dilakukan itu lebih masuk akal, itu lebih memungkinkan bahwa kita masih bisa kompetitif di pasar Amerika. Turun demikian kicau pendek seputar Idul Fitri dan kebiasaan orang Minang dalam setiap kesempatan selalu saja update terhadap isu-isu baik yang lokal maupun internasional, apalagi isu yang menyangkut ekonomi, perdagangan. Akan halnya keadaan perdagangan di dalam negeri dari beberapa teman-teman pelaku pasar, saudara-saudara yang pelaku pasar, Bang Kica bisa menangkap bahwa memang ada pelemahan yang luar biasa dari daya beli masyarakat di Idul Fitri kali ini. Dan itu juga terlihat dari berkurangnya pemudik ke kampung halaman. Kalau dulu masih bisa satu keluarga pulang bersama, tapi sekarang tidak, banyak yang merayakan Lebaran di kota tempat mereka mencari nafkah seperti Bang Kica. Dan Bang Kica juga melihat bahwa kunjungan di Lebaran kali ini di rumah Bang Kica dan di rumah saudara lainnya jauh lebih ramai. Dan itu mengindikasikan bahwa banyak yang tidak pulang kampung. Andai kata ada saudara yang pulang kampung pun, mereka tidak pulang kampung secara bersama. Mereka hanya pulang kampung yang ada orang tuanya masih berlebaran di kampung. Ya, kalau orang tua yang laki-laki yang pulang ada suaminya, kalau yang tua perempuan adalah yang pulang istrinya. Begitu cara agar lebih hati-hati dalam
menggunakan uang, atau uang yang akan digunakan memang sudah berkurang atau sudah menipis dalam tabungan. Mari ke depan kita persiapkan diri, akan ada, kata ahli ini, krisis ekonomi yang akan kita alami. Kita lihat sekarang bursa mulai menurun, ada capital outflow, ada pelarian modal ke luar negeri. Artinya apa? Artinya investor asing membaca ada tanda-tanda yang tidak lagi kondusif di Republik ini. Dolar sudah mulai di atas 17.000. Tentu ini implikasinya akan sangat besar kepada industri Indonesia yang bahan bakunya harus diimpor. Kenapa? Karena kos pasti naik. Ini akan besar terhadap perusahaan-perusahaan Indonesia yang meminjam uang untuk modal investasi ataupun modal kerja berbasis dalam valuta asing. Mereka harus membalikan dalam jumlah yang lebih banyak. Dan tentu ini juga sangat berpengaruh terhadap kemampuan negara untuk membayar hutang. Kenapa? Karena slowdown bisnis langsung berkorelasi dengan kemampuan perusahaan untuk membayar pajak. Semakin berkurang skala bisnis, mau tidak mau sudah pasti basis pajak juga menurun. Bahkan banyak perusahaan yang akan rugi, yang salah satu kontribusinya adalah dari rugi selisih kurs. Dan tentu semakin sedikit atau semakin tidak paripurna penerimaan pajak, semakin sulit bagi Indonesia untuk memenuhi kewajibannya membayar hutang. Dan di bulan Juni tahun 2025 pemerintah harus membayar 800 triliun hutang, baik keluar maupun ke dalam negeri. Tentu ini adalah jumlah yang amat sangat besar. Mari kita sama-sama berdoa mudah-mudahan kita bisa lolos dalam ujian berat soal krisis ekonomi ini. Atau boleh jadi kita berdoa semoga krisis tidak terjadi, meskipun itu bagi sebagian ekonom mustahil. Sekali lagi teman-teman, mari kita manfaatkan Idul Fitri ini untuk kembali memenangkan Tuhan dalam setiap keputusan hidup yang harus kita ambil. Memenangkan Tuhan adalah memenangkan segala kebaikan yang sudah ada tertanam pada diri kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.